Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua untuk kalian para dulur-dulurku dan para sahabat santri setia hati dan para pembudidaya seluruh Indonesia, budidaya lele khususnya. Oke teman-teman, yang kemarin sudah saya bahas di video di atas ini mengenai mengenai harga pelet, cara merubah pemikiran kita mengenai pelet. Kita sebenarnya banyak para petani di komunitas kita yang mengharamkan pelet masuk ke kolam kita. Jadi hukumnya itu haram, pelet nggak boleh masuk ke kolam kita. Sebenarnya itu bener apa enggak sih? Maksudnya cara seperti itu betul atau enggak sih? Sebenarnya sah-sah aja kalau kita misalkan sudah mempunyai teknik bagaimana caranya kita menggunakan pakan alternatif yang lebih murah. Pakan alternatif itu kan lebih murah. Kita mempunyai teknik, kita mempunyai ruang gudang penyimpanan, kita memang sebaiknya menggunakan pakan alternatif. Sah-sah saja. Kita juga kita beternak, kita miara, kita usaha. Yang paling penting atau yang paling kita impi-impikan kan mendapatkan untung. Tentunya kalau kita mendapatkan untung juga pengennya untung yang besar dong. Saya kita pengen yang kecil. Kamu ditawarin, kamu mau untung besar apa untung kecil? Ya untung besar dong, masih ya untung kecil, kan begitu. Jadi kalau kita memang kepengen meningkatkan profit kita dalam usaha khususnya beternak lele, ya kita harus menggunakan pakan alternatif. Tapi kita harus pelajari dulu teknik-tekniknya, bagaimana cara kita mengolah pakan segala macam. Oke. Yang akan kita bahas di sini, kita akan berbagi video dan informasi mengenai bagaimana caranya mengolah pakan dan persiapan untuk pakan alternatif. Oke, langsung saja. Sebelumnya yang belum subscribe dulu ya teman-teman, dan aktifkan lonceng agar kalian selalu menjadi yang pertama tahu apabila kami membagi informasi terbaru kami. Oke, langsung saja kita simak videonya. Kita simak videonya. Oke teman-teman, yang pertama adalah kita harus menyiapkan tempat penyimpanan. Sama aja sih, kita kalau misalkan miara lele, kita kasih makan pelet, kita juga harus menyiapkan tempat penyimpanan. Namun kalau kita menggunakan pakan alternatif, tempat penyimpanannya tentu beda dengan pakan pelet. Karena yang namanya pelet itu kan pakan kering dan dia bisa kuat bertahan sampai beberapa bulan. Itu kalau pakan pelet, karena dia tidak mudah busuk, tidak mudah basi, tidak mudah samperin sama lalat-lalat. Berbeda kalau kita pakai pakan alternatif. Kalau kita pakai pakan alternatif, memang sih macam-macam. Tapi yang pertama adalah cepat bau, itu udah pasti. Karena yang akan kita dapat itu pasti dalam bentuk basah, tidak kering seperti pelet. Seperti pelet kan kering. Nah kalau pakan alternatif udah pasti basah. Jadi yang harus kita siapkan itu tempat penyimpanan. Dalam arti tempat penyimpanan, bagaimana caranya tempat penyimpanan itu jangan sampai tersentuh oleh lalat. Awas, lalat itu sumber pembusukan yang sumber pembusukan pakan alternatif itu berawal dari lalat. Terus yang kedua adalah selain dari lalat, yang kedua adalah dari serangan tikus. Biasanya itu para vampir malam itu yang namanya tikus, maksudnya vampir malam itu kan tikus maksudnya. Itu hobi banget, suka banget. Jadi kalau siang kita diserang lalat,
kalau malam kita diserang vampir tikus. Jadi pakan kita akan cepat habis dimakan oleh tikus. Kalau tempat penyimpanan kita, gudang kita itu kurang mumpuni atau kurang inovasinya kurang. Jadi sebenarnya gudang yang paling tepat itu sebenarnya kalau kita memakai pakan alternatif, kita harus modal ya teman-teman. Maksudnya kita harus modal freezer itu baik yang 200 liter atau seberapa, bebas tergantung kebutuhan pakan kita seberapa. Jadi yang namanya kita modal freezer emang lumayan mahal, tapi banyak juga freezer second, freezer bekas, kita bisa cari di OLX atau cari di mana kek, tetap aja pasti ada. Toh itu modal satu kali seumur hidup, dibanding kita membeli pelet melulu harga mahal tinggi kita ngeluh terus. Lebih baik kita modal beli freezer sekali untuk selamanya gitu teman-teman. Jadi kita tata, begitu pakan datang, sosis, burger, segala macam yang basah-basah itu begitu datang, kita tata satu-satu, kita masukkan, kita rapikan ke dalam freezer teman-teman. Kita masukkan dalam freezer buat penyimpanan. Nah nanti ketika sudah ditutup, kita pasang di freezer, itu nggak mungkin yang namanya lalat itu masuk, yang pertama. Dan yang kedua, nggak mungkin juga ada vampir tikus yang mau makanin sosis burger kita itu. Jadi bisa lebih awet, bisa lebih higienis, dan nggak perlu kita mencium bau-bau gitu. Kalau udah lama, apalagi di luar, kita bisa didemo sama warga-warga kalau misalkan bau. Itu dari gudang yang pertama tadi. Yang kedua adalah cara pengolahan. Tentunya kalau kita menggunakan pakan pelet itu sangat mudah. Tinggal kita timbang, kita ambil pakai gayung, masukin ember. Kalau mau kita bibis pakai air. Kalau enggak ya nggak usah dikasih air, langsung aja kita sebar di kolam, sebar sampai ikan kenyang, sudah selesai. Simpel kan? Itu kalau pelet. Tetapi kalau pakan alternatif, tentunya ada sesuatu yang harus dibayar. Maksudnya pelet mahal, kita penggunaannya gampang. Pakan alternatif murah, tentu saja ada yang harus dibayar, yaitu capek dalam segi pengolahannya. Yang pertama, kita harus buka-bukain dulu. Kan itu kalau pakan alternatif ada yang pakai sosis burger itu kan banyak kemasannya. Kalau yang kemasan gitu, pasti kita buka-bukain dulu kemasannya satu persatu, kita masukin ember segala macem. Setelah selesai kita buka-bukain, kita timbang takarannya, terus kita giling. Setelah kita giling juga nggak menggiling gitu saja, dia juga membutuhkan waktu yang lama untuk menggiling, untuk membersihkan minyak-minyaknya dulu. Apalagi kalau kita di kolam terpal, sebelum kita giling kita rebus dulu atau kita siram pakai air hangat beberapa menit, terus kita tiriskan untuk mengurangi minyak. Kalau kita di kolam terpal ya teman-teman, itu lebih baik kita pakai air hangat buat ngilangin minyaknya dulu, baru setelah itu kita giling teman-teman. Kita giling setelah selesai. Ada juga yang pakai cara ditumbuk, ada yang juga pakai cara digunting-gunting, dipotong-potong, juga macam-macam caranya. Tapi emang biasanya lebih simpelnya pakai mesin giling. Ada yang mesin giling listrik, ada yang mesin giling diesel, segala macam-macam teman-teman. Tergantung bagaimana kreativitas kita dalam miara ikan, dalam mengolah pakan. Intinya setelah kita giling atau setelah kita giling dan masuk ke dalam ember, baru kita bawa ke kolam ke ikan yang mau kita kasih makan. Dan cara kasih makannya juga berbeda. Cara ngasih makannya berbeda dengan pelet. Kita kalau ngasih makan menggunakan pelet, asal kita lempar aja, toh dia ngambang gitu. Tapi kalau kita menggunakan pakan alternatif seperti yang tadi saya bahas, itu kita harus pancing dulu. Kita pancing dulu sedikit-sedikit, begitu ikannya keluar banyak, baru kita
jor pakannya, kita lemparin pakannya yang banyak. Dengan catatan pertama kita pancing dulu. Apa sih alasannya kenapa harus kita mancing dulu? Alasannya tuh sebenarnya, apalagi kalau kita memakai kolam terpal, itu kalau asal kita lempar aja begitu saja langsung banyak, itu biasanya sosisnya itu burger segala macam, alternatifnya akan jatuh ke dasar kolam dan tidak dimakan ikan, dan itu akan menyebabkan amoniak tinggi segala macam. Apalagi kalau di kolam-kolam terpal atau kolam yang nggak ada tanahnya, itu beton segala macam, itu akan menyebabkan amoniak dan sumber penyakit. Kalau membusuk di dasar kolam itu kan menyebabkan sumber penyakit. Jadi kita pancing dulu, gunanya adalah ketika lele sudah naik ke atas permukaan baru kita lempar pakannya. Jadi bagaimana caranya agar pakan alternatif itu tidak jatuh ke dasar dulu, ke dasar kolam duluan. Jadi pakan itu sudah dimakan lele dulu sebelum dia jatuh. Begitu teman-teman. Itu cara pemberian pakannya. Tadi yang pertama gudang penyimpanan, yang kedua cara pemberian pakan, dan yang ketiga adalah manajemen air. Apalagi kalau kita kolamnya kolam yang bukan kolam tanah, kolam terpal segala macam, kita manajemen aktif airnya itu lebih ekstrim. Pergantiannya kita harus intens dalam mengecek air, mengecek kualitas air, berminyak, berbau atau tidak, pH-nya bagaimana. Kalau pH biasanya sih nggak terlalu, itu pengaruh air hujan dan musim kalau pH. Tapi kalau air berbau itu udah faktor kendala paling utama dalam kita memakai pakan alternatif. Air bau, berminyak, itu yang harus kita awasi. Jangan sampai kolam kita terlalu lama, ikan kita terlalu lama berada di air bau dan berminyak, itu akan memicu berbagai macam penyakit. Jadi kita harus lebih ekstrim lagi untuk mengontrol air, pergantian air segala macam. Itu resikonya teman-teman. Itu plus minus antara pelet dan pakan alternatif. Memang pelet itu mahal, tapi pengaplikasiannya lebih mudah. Memang pakan alternatif itu murah, tapi butuh perjuangan dalam pengaplikasiannya. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, bisa buat pertimbangan dan bisa buat teman-teman share ke yang lain yang masih belajar tentang budidaya ikan lele khususnya. Oke, begitu saja teman-teman. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.